Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran matematika untuk anak kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari faktorisasi prima. Poin pertama, anak-anak bisa lihat bukunya pada halaman 55. Masih ingatkah kalian jenis-jenis bilangan? Misal bilangan caca, bilangan asli, dan bilangan prima. Nah, anak-anak mestinya tentang bilangan prima ini sudah ingat karena sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor bilangan prima itu sendiri. Nah, sekarang mari kita amati. Kita ambil pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat, kata kuncinya itu adalah bilangan 1, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri faktornya. Nah, sebagai contoh mengingat masa lalu ya. Nah, saya ambil contoh 2. 2 ini berapa kali berapa supaya 2? Ya, 1 dikali 2. Kita buat tanda titik artinya kali ya. 1 dikali 2. Selain ini ada? Tidak ada. Maka 2 itu dikatakan bilangan prima. Kemudian 3. Berapa kali berapa yang menghasilkan 3? 1 dikali 3. Selain ini ada? Tidak ada, maka ini dikatakan bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, 1, 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, Cuman dua faktornya kan? Kita coba lagi 4. Berapa kali berapa supaya 4? 1 dikali 4. Selain ini ada anak-anak? Ada, 2 dikali 2. Jadi berdasarkan definisi ini, apakah 4 ini bilangan prima? Iya, bukan. Ini bukan bilangan prima, bukan. Kita coret ya. Karena apa? Dia memiliki 2 atau memiliki lebih dari 2 faktor ya. Nah, sekarang kita coba 5. Berapa kali berapa supaya 5? 1 dikali 5. Selain ini ada? Tidak ada. Maka ini dikatakan bilangan prima. Nah, sekarang kita ambil contoh yang agak rumit katanya, tetapi bagi anak-anak pasti mudah. Bilangan 20 dapat dinyatakan sebagai, ini perkalian 20 ya anak-anak. Kalau ditanya faktor bilangan primanya ada berapa nih? Faktor bilangan prima yang menyatakan bilangan prima ada berapa? Iya, cuman ada 2 dan 5. Maka faktor bilangan primanya adalah 2 dan 5 dan 5. Oke, gampang ya. Nah, penjelasan di sini ada di bawah ya. Kemudian tentukan faktor bilangan dari 32. Ini adalah perkalian 32. Ini faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor. Nah, faktor bilangan primanya ada berapa? Ingat tadi faktor bilangan prima apa? Bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi harus diingat ternyata cuma 2. Oke ya, gampang. Nanti dengan cara yang sama coba anak-anak di rumah
tentukan faktor bilangan 27, 50, dan 93. Nah, kira-kira ada berapakah bilangan primanya? Nanti coba ya. Oke. Nah, poin kedua, beri tanda silang pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Nih, kebetulan sudah benar semua ya. Iya, 17 itu bilangan prima, 11 bilangan prima, 13 bilangan prima, 91 bilangan prima, 73 dan 7. Karena faktornya cuma 1 sama 17, cuma 2 ya, nggak ada yang lebih. Bisa ya anak-anak? Gampang. Nah, gampang ya. Jadi nanti kalau ada tugas seperti ini, tinggal anak-anak buat tanda silang, ini bilangan prima, begitu ya. Nah, baik, selanjutnya anak-anak. Nah, kita akan mempelajari faktorisasi dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ada 2 pohon faktor nih ya. Nah, pohon faktor pertama bilangan 12, ini 12. Yang kedua bilangan 18. Pak, kenapa bisa seperti ini, Pak? Katanya. Nah, ingat, Ananda harus ingat tentang bilangan prima. Bilangan prima terkecil berapa? 2. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Ingat bilangan prima lagi yang terkecil. 6 bagi 2, 3. Nah, ingat faktorisasinya adalah bilangan prima. Ini 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2, 3. Jadi ini bisa kita tulis nanti bentuknya anak-anak menjadi seperti ini. Faktorisasi bilangan primanya, 2-nya ada 2. Jadi 2-nya pangkat 2 kali 3. Ini 2-nya ada 1, 2. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, mesti diingat ya. Anak-anak mesti ingat ini. Kemudian sebagai apa namanya ya anak-anak, renungan ya. Ini anak-anak harus ingat ya tentang faktorisasi dengan diagram pohon ya. Nah, faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Jadi nanti perkaliannya harus bentuk bilangan prima. Contohnya kan ini dia. Ini bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima, bilangan prima. 2-nya ada berapa anak-anak? 3. Kita buat 3. Ini kali 3. Oke. Kemudian 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 52. Nah, faktorisasinya ingat harus bilangan prima. 52 kali 2, 26. 26 kali bagi 2, 13. 13 ini bisa dibagi 2 lagi tidak anak-anak? Tidak ada lagi ya, 1 lah ya. Nah, 13 ini apakah sudah bilangan prima? Iya, karena tidak bisa dibagi lagi. Ini juga bilangan prima. Ini bilangan prima. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 13. Cukup mudah ya anak-anak. Ini dengan cara yang sama ya anak-anak. Nah, jadi definisi ini anak-anak harus tetap kita ingat. Pak, kenapa nggak boleh 52 dibagi 3? Ingat, cari dulu faktorisasi bilangan primanya terkecil. Nah, gitu ya, yang terkecil dulu. Baru kalau nggak bisa dibagi yang terkecil, boleh bagi 3. Kalau nggak bisa 5, 7 dan seterusnya. Artinya pembaginya adalah bilangan prima, gitu ya. Nah, baik anak-anak, di sini ada suatu latihan yang akan anak-anak buat dan lakukan supaya kira-kiranya anak-anak lebih paham dalam memahami faktorisasi prima, baik dalam bentuk diagram pohon yang barusan Bapak jelaskan. Nah, nomor 1, Ananda harus memberi tanda silang. Harus tanda silang mana bilangan prima.
Sebagai contoh, saya nih, ini iya bilangan primanya. Lanjutkan ya. Kemudian nomor 2-nya. Nomor 2-nya gimana Bapak? Nah, tentukan semua bilangan yang terletak di antara dua bilangan berikut. Bilangan prima ya, 8, 25. Bilangan primanya di antara mereka ada bilangan berapa aja? 9. Prima bukan? Bukan. 10 bukan? 11? Iya. Terus? Iya, 13. 15 Pak? Bukan. 17. Iya. Terus? Iya, 19. Kemudian 23. Pandai. Cukup pandai. Ada berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke ya anak-anak, cukup mudah ya. Nah, ini dengan diagram faktor ya. Oh bukan, ini ya dengan cara biasa. Buat perkalian 20 ini perkalian berapa ini 20? Nah, 20 itu perkalian berapa? 1 kali 20. Terus 2 kali 10. Terus ada lagi? Ada lagi 4 dikali 5. Nah, dari semua ini mana yang nanti yang menyatakan bilangan prima anak-anak? Ayo silakan jawab. Nah, kemudian 4, buat diagram pohonnya dengan cara barusan. Diagram pohon ya anak-anak. Oke. Nah, itu saja anak-anak penjelasan dari Bapak. Sampai ketemu di video berikutnya dari Bapak Siswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.